Dalam sengkarut kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Iza Zega dan seorang pengusaha berinisial SS, Pitra Romadoni selaku kuasa hukum Iza Zega kini mengambil langkah tegas untuk membela kliennya. Merasa ada ketidakadilan dalam proses hukum yang dijalani Iza Zega, Pitra secara resmi mengajukan gugatan pra-peradilan. Pitra menyebut bahwa ada sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian. Ia menyoroti pentingnya penerapan prosedur yang sesuai dengan peraturan, terutama berkaitan dengan kasus yang melibatkan delik aduan seperti pencemaran nama baik. Dalam hal ini, Pitra pun mengacu pada pasal 3 dalam surat edaran Kapolri yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus seperti ini seharusnya diawali dengan upaya mediasi sebelum melangkah ke proses hukum yang lebih jauh. Sampaikan bahwasanya kami telah mengajukan gugatan pra-peradilan. Ini dia gugatan. Dikarenakan kita telah mengajukan pra-peradilan, maka dari itu kita memohon pemantauan dan pengawasan oleh Komisi Yudisial terkait dengan proses persidangan pra-peradilan yang akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2024 minggu depan. Dan tadi kami telah membuat pengaduan resmi ke KY agar proses persidangan tersebut diawasi dan dipantau. Mengingat bahwasannya di Pengadilan Negeri Surabaya ini agak rawan. Rawannya itu kita berkaca dari kasus Ronald Tanur kemarin, ada beberapa hakim yang sekarang sudah menjadi mantan ya ditangkap oleh aparat penegak hukum, dan ada juga ex ketua pengadilan negeri yang ditangkap dalam kasus suap ataupun gratifikasi. Saya kira ini menjadi pembelajaran bagi kita agar nanti di dalam kasus ini juga tidak terjadi hal yang serupa. Maka dari itu Komisi Yudisial kami meminta agar melakukan pengawasan penuh dan pemantauan terkait dengan pra-peradilan yang akan berjalan pada hari Rabu depan selaku persidangan perdananya. Ini permohonannya ataupun pengaduannya sudah diterima oleh Komisi Yudisial. Saya mendapatkan surat dari Pak Kapolri ya, bahwasannya kasus pencemaran nama baik itu apabila memang ada tersangka sadar ya, atau dia setidaknya meminta maaf apabila salah, itu tidak dilakukan penahanan. Nah, ini surat dari Kapolri ini. Surat dari Kapolri ini jelas dikatakan pada pasal 3 huruf I ya, bahwasannya terkait dengan kasus pencemaran nama baik, tersangka apabila memang sadar ataupun sudah meminta maaf ya, itu tidak dilakukan penahanan. Nah, persoalannya adalah ketika kasus ini bergulir, nah SPDP-nya hanya 3 hari, naik sidik dikirim SPDP-nya itu dikirim ke kejaksaan kan gitu. Si pihak pelapor maupun terlapor secara head to head ataupun secara langsung belum pernah dipertemukan. Itu informasi daripada pengacara yang lama kepada saya. Artinya apa? Berarti kan restoratif justice itu belum terlaksanakan dengan sempurna. Padahal kasus penyelesaian pencemaran nama baik itu diselesaikan melalui restoratif justice ataupun mediasi. Bukan malah kita menahan kasus yang memang ini hanya ancamannya cuma 2 tahun. Ini kan tipiring dia, tindak pidana ringan. Kalaupun seumpamanya dilakukan restoratif justice, seharusnya pelapor ini SPS harus dihadirkan langsung ke ke hadapan penyidik gitu loh, di depan pelapor dan terlapor hadir di situ. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah ketika pelapor ini melaporkan dengan kasus pencemaran nama baik, tapi pelapor tidak menghadiri langsung restoratif justice yang diupayakan oleh teman-teman di penyidikan kan gitu. Nah, maka dari itu dia hanya mengutus perwakilannya. Kan yang bermasalah kan bukan perwakilan, tapi orangnya langsung. Apalagi ini kan kasus
dugaan pencemaran nama baik. Ini kan harus diuji lagi nama baik siapa. Apakah nama baik perusahaan, nama baik pribadi, atau hanya menyinggung yang memang bukan tertuju kepadanya. Nah, ini nanti kan di muka persidangan. Makanya terkait dengan pokok-pokok materi, karena memang ini nanti sidang hari Rabu, saya belum menyampaikan terlalu jauh terkait dengan pokok perkaranya, karena takut mendahului hakim yang akan mengadili perkara ini. Apalagi syarat formilnya juga kami menemukan adanya banyak kejanggalan-kejanggalan. Untuk mengungkap itu tentunya akan terbuka nanti di muka persidangan pada hari Rabu di Pengadilan Negeri Surabaya, seperti itu. Setelah hampir 1 bulan menjalani masa tahanan, Isa Zega yang terlibat dalam kasus pencemaran nama baik dilaporkan berada dalam kondisi yang cukup baik. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, yang turut memberikan update terkait situasi terkini kliennya. Pitra mengungkapkan bahwa meskipun Isa Zega masih harus beradaptasi dengan lingkungan tahanan, ia tetap menunjukkan semangat dan optimisme untuk memperjuangkan keadilan dalam kasus yang menjeratnya. Namun, di tengah kabar kondisi Isa Zega yang stabil, Pitra melontarkan peringatan tegas kepada oknum yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait penanganan kasus ini. Ia menyatakan bahwa ada indikasi kuat mengenai keterlibatan pihak tertentu yang mencoba memanipulasi proses hukum melalui cara-cara tidak etis. Kondisinya baik-baik aja ya, artinya beliau menyampaikan agar kasusnya ini saya bela ya, karena saya adalah mantan pengacaranya dulu yang pernah membela dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, dan itu putusannya prisprah bebas murni. Dan saya udah bilang juga kepada Isa bahwasannya setiap kasus itu berbeda-beda kerumitannya dan berbeda-beda buktinya, dan berbeda-beda juga terkait dengan cara pembelaannya. Apalagi ini kan kasusnya pencemaran nama baik dengan pelapor yang berbeda. Nah, tentu kita harus amati juga apa yang dilakukan oleh pelapor ini, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan juga karena memang yang bersangkutan contohnya ya merasa dekat dengan seseorang, ya dia merasa paling hebat gitu. Nggak bisa. Saya udah berkomunikasi ya, ada kemarin mantan ketua KY agar kasus ini diawasi oleh Komisi Yudisial sehingga penanganan perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Surabaya itu tidak ada hengki-pengki. Karena kemarin kan ada kasus hengki-pengki juga di Pengadilan Negeri Surabaya, yang kasus Ronald Tanur. Ya kan, ditangkap. Makanya ini saya berikan warning nih ke Pengadilan Negeri Surabaya agar hati-hati. Jangan mau menerima sesuatu hal ya yang sifatnya itu merugikan pencari keadilan. Karena kalau memang nanti ada hengki-pengki, ini berbahaya. Ada RT kedua lagi nih. Udah cukup kasus Ronald Tanur itu terjadi. Jangan terjadinya Ronald Tanur kedua kalinya. Kasihan nanti hakim-hakim ini gitu. Nah, jadi saya tegas ya, karena memang saya juga antisipasi karena kemarin pernah terjadi hengki-pengki di sana ya. Maka dari itu nanti saya akan ke Komisi Yudisial, resmi nanti akan saya suratin. Artinya kalau memang kasusnya ini kasus remeh-temeh, apalagi ancaman pidananya di bawah 5 tahun, saya kira belum perlu dilakukan penahanan. Itu.